Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, semangat untuk belajarnya? Semangat. Oke, semangat untuk belajarnya? Semangat. Oke, baru kedengaran semangatnya. Oke, hari ini sebelum mulai kegiatan, Ibu absen dulu ya. Adriana Rasti alias Cynthia, Brigita Alenia Cinda, Dinda, ya izin ya, Dita, Ergina Rahmadani. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta cek dulu di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Oke, bagiannya tolong dicek yang laki-lakinya bajunya udah masuk belum? Oke, sip, sudah rapi semua ya. Oke, kita mulai belajar boleh? Siap belajarnya kan tadi? Siap. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep energi. Nah, jadi apa itu definisi energi menurut kalian? Apa itu energi? Energi adalah pada hari ini kita fokusnya kepada energi. Nah, energi terbarukan, materi terbarunya ya. Energi itu sebelum kita lanjut, energi terbarukan itu adalah energi yang bisa kita perbaharui. Nah, energi terbarukan. Sebelum kita lanjut, kita lihat videonya dulu. Ya. Sebelum lanjut ke energi, kita lihat dulu apa sih yang akan kita pelajari dari energi terbarukan. Oke. Kamu sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tampak baik, sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mousemu, tapi tak ada yang terjadi. Oke, itu sekilas tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, menyangkut energi terbarukan. Nah, dari video ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan baik melalui metode diskusi ya. Jadi kita akan mengidentifikasi dulu, nah ketersediaan energi yang ada di lingkungan kita. Yang keduanya itu adalah menganalisis pemecahan masalah yang mungkin untuk keterbatasan energi ini di lingkungan sekitar tempat tinggal melalui metode diskusi dengan baik. Yang ketiganya itu adalah peserta didik dapat merancang sebuah alat sederhana, ya, alat sederhana yang bisa menghasilkan energi sebagai pemecah masalah keterbatasan sumber energi di tempat tinggal kita ya. Nah, oke, jadi ada 3 tujuan. Apa yang terjadi jika listrik mati dalam 1 tahun? Itu dalam waktu yang lama. Coba, yang bisa merasakan dampak dari listrik mati dalam 1 hari saja. Ada yang bisa memberikan tanggapan, komentar kalau mati listrik dalam 1 hari? Apa yang kalian rasakan kalau 1 hari saja tanpa listrik? Ya, udara panas ya, udara semakin panas terus. Kalau kita langsung hidup akan semakin terlambat seperti mencuci baju. Kalau kita mesin kan Ya. mencuci terus listrik. Kalau kita masak biasanya pakai magicom kan Bu. Ya. Jadinya masak. Ya, jadinya ada hal-hal pekerjaan yang tertunda ya kan. Nah, apa yang terjadi tanpa listrik? Galaunya setengah mati ya kan. Nah, oke. Jadi
saja yang akan kita gunakan sebagai energi alternatif untuk mengantisipasi dari keterbatasan energi. Ibu minta kita akan diskusi ya, diskusi kelompok, nanti membentuk kelompok ya, boleh bebas. Satu kelas yang masuk hari ini hanya berapa orang ya? 25 ya, 25 ya. Oke, kita bentuk 4 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya. Sesuai dengan tempat duduknya saja ya, supaya tidak berpindah. Oke. Silakan boleh di berhadapan-hadapan, silakan diskusi, boleh belajar sedikit. Oke, 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, nanti akan ada penilaian ya. Silakan nanti dibaca dulu dari LKPD-nya. Akan ada penyajian materi dari masing-masing kelompok. Jadi kalian mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Boleh di tempat dulu juga perwakilannya ya. Oke, lihat LKPD-nya. Di LKPD-nya itu ada tujuan yang pertama. Nah, baca benar-benar apa yang ingin kita kerjakan ya. Nah, yang pertama itu adalah apa tujuannya, kita mengidentifikasi. Oke, dari video pembelajaran yang ada di dalam HP tadi ya, link yang sudah dibagikan, coba dilihat ya. Coba dilihat di link pembelajaran di dalam grup. Oke, bisa dibuka? Bisa dibuka videonya? Oke, nanti kelompok 4 gimana? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, nanti di tujuan LKPD kita yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi dulu. Nah, dari video pembelajaran kita identifikasi dulu apa sih permasalahannya ya. Nah, setelah itu yang kedua itu adalah menganalisis. Setelah kita mengidentifikasi, kita menganalisis apa solusi, apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan energi atau ketersediaan energi tadi. Nah, ada pertanyaan dari LKPD-nya jelas. Yang ketiganya tadi adalah merancang sebuah alat ya. Nah, jadi kita apa yang akan kita inginkan apa sih? Nah, seperti itu. Ini solusinya kalau misalkan di daerah kita sesuai dengan daerah tempat tinggal kita masing-masing ya. Misalkan ada yang di bagian hilir sana kan? Ada yang masih banjir sekarang? Ada yang masih banjir daerah hilirnya? Ada. Nah, misalkan kendalanya tuh masih banjir. Kan kemarin mati total tuh ya kan lampunya. Nah, kalian bisa mengidentifikasi dari masalah tersebut, kemudian menganalisis dan memberikan apa sih? Gimana caranya untuk gimana caranya untuk mengatasi dari masalah dari tersebut. Misalkan kita dengan membuat skala gelap, apa? Gimana caranya supaya nanti ketika malam itu ada penerangan. Nah, itu bisa kalian pikirkan dari sekarang. Oke, 1, 2, 3, 4 bisa semua? Oke. Kurang semangat nih. 1, 2, 3, 4 bisa? Bisa. Itu baru semangat ya. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit cukup untuk diskusinya. Oke, 30 menit, 20 sampai 30 menit lah. Kita nanti kita presentasi dan kalian presentasinya. Oke ya.
Ya, kan aku lihat tuh ada banyak kecil kan. Tangkai, nanti sekalian tapi kalau dalam skala besar kan ada sedianya masih lebar kan. Nah kalau misalkan satu perumahan atau apa itu ada sedianya. Kalau misalkan ada sederhana kalau mau yang pakai air ya boleh ya. Tapi gimana caranya? Buat ya bisa sederhana. Manusia akan membuat listrik yang sederhana dan memanfaatkan air atau cahaya matahari.
potensial menjadi energi potensial air menjadi energi kinetik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan Jadi mereka memanfaatkan air sebagai sumber energinya. Oke, kasih aplaus ya untuk kelompok 1 silakan. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Geser kak. Geser. Geser ya. Nah, ada. Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil Deskripsikan kebersamaan dalam yang telah kami bentuk tadi ialah jika listrik mati selama 1 tahun itu akan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari dan infrastruktur yang bergantung pada listrik. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah ketidakmampuan untuk menggunakan peralatan listrik. Tanpa listrik kita tidak akan dapat menggunakan peralatan rumah tangga seperti lampu, gas, AC, oven dan sebagainya. Kedua, gangguan pada komunikasi. Listrik sangat penting untuk menjaga jaringan telekomunikasi beroperasi. Jika listrik mati, telepon, internet, dan jaringan komunikasi lainnya mungkin tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Yang ketiga, dampak pada industri dan bisnis. Banyak industri dan bisnis bergantung pada pasokan listrik yang stabil untuk menjalankan operasi mereka. Jika listrik mati selama 1 tahun, produksi dan distribusi barang dan layanan dapat terganggu menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Yang keempat, dampak pada kesehatan seperti rumah sakit dan klinik sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil untuk menjaga peralatan medis dan menjaga kondisi pasien. Yang kelima, penggunaan pada transportasi. Banyak sistem transportasi seperti kereta api dan pesawat terbang bergantung pada listrik untuk beroperasi. Jika cahaya boleh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih telah mendengar presentasi kami dengan baik dan tidak repot. Oke, silakan dulu kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya Rizky. Saya Adriana Rizky. Kami akan mempresentasikan tentang energi terbarukan. Mulai dari yang deskripsikan permasalahan yang didapatkan dari video mulai rekan-rekan dan diamati. Tanpa listrik, banyak makanan yang harus dibuang karena kulkas yang tidak berfungsi, lampu lalu lintas mati, sistem transportasi yang mogok. Selain itu, mesin pompa yang mengalirkan air ke rumah-rumah warga juga berhenti bekerja, yang saat ini mulai banyak digunakan masyarakat. Pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber energi yakni dengan menggunakan sebuah alat bernama panel surya yang melalui energi matahari. Oke ya, jelas ya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdiri kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini akan menjawab pertanyaan. Deskripsikan permasalahan yang didapat dari video yang telah ditonton dan diamati. Permasalahan ini muncul karena tidak adanya listrik. Kedua, apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Yaitu tidak adanya koneksi atau sinyal, mesin mati, makanan yang ada di kulkas mudah basi, mesin ATM pun susah diakses. Bagaimana cara agar manusia mampu memenuhi kebutuhan listrik daerah kecil dan menggunakan energi fosil tetapi yang merupakan sumber energi lain yang satu, memberi dua, memasak nasi dengan kayu bakar, tiga, memancing ikan untuk diolah, empat, menghindari kemudian. Misalkan kita membuat sebuah alat yang membuatkan sumber energi yang berada di alam selain sumber energi fosil destruksi selanjutnya. Misal contohnya membuat kincir angin dan memanfaatnya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dampak positifnya adalah mengurangi pencemaran dan polusi udara serta menjaga keutuhan cadangan terdekat. Ini bisa ya dengan memanfaatkan lingkungan kita ya. Daerah yang tidak terdampak banjir. Oke, jelas ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, jadi dari hasil presentasi dari 4 kelompok dapat kita analisis dari permasalahan tiap-tiap daerahnya. Ternyata kan ada beberapa daerah kan ya. Nah, oke, dari kelompok 1 tadi membuat ya, merancang sebuah alat sederhana tadi dengan menggunakan sumber energinya adalah air, yaitu membuat kincir air. Dan di kelompok kedua mereka memanfaatkan ini apa? Sumber energi dari matahari ya, matahari. Ya, jadi dengan memanfaatkan energi matahari dengan dibantu oleh alat panel surya ya. Dan kelompok 3 tadi adalah ketika salah satu masalahnya, maka alat yang coba mau dibuatnya apa tadi? Dari sumber energinya menggunakan matahari juga. Oh, sumber energinya sama, juga menggunakan energi matahari sebagai energi terbarukan untuk menghidupkan ini lebih fokus pada lampu. Nah, pembelajaran hari ini apa? Kita adakan dulu refleksi ya. Nah, Ibu mau tanya apa sih yang kalian dapatkan? Nah, ini dari pembelajaran yang kita lewati hari ini, pelajaran apa yang kalian peroleh selama proses pembelajaran? Apa? Pembelajaran apa dari kalian dihadapkan dengan suatu permasalahan? Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kira-kira apa yang kita peroleh, pembelajaran apa yang kalian peroleh dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini dengan materi energi terbarukan, dan permasalahannya adalah pada listrik. Nah, apa yang kita peroleh dari